Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo Sobat Dedari Podcast, balik lagi bersama saya Neo. Hari ini saya sebagai host untuk episode kita yang akan sangat-sangat mendebarkan buat kalian semua. Kenapa saya bilang mendebarkan? Karena ini pertama kali saya juga bertemu dengan narasumber cantik kita pada hari ini. Dan juga akan ada pembahasan yang menarik, pembahasan yang buat para parents di rumah pasti akan penasaran. Ya apa itu? Kita hari ini akan membahas mengenai speech delay pada anak. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita. Seperti yang saya bilang cantik ya, karena sudah iya, ini sudah berumur seperti ini tapi masih cantik luar biasa, senyumannya indah. Boleh sapa-sapa dulu sama teman-teman yang ada di tempat kamu berada. Selamat sore semua. Hai, oke. Para sobat dari sobat podcast. Iya, sobat podcast Dedari. Jadi buat teman-teman semoga sehat selalu, dalam keadaan yang baik-baik saja dalam mendengarkan podcast kita hari ini. Oke, Ibu Dokter siap? Ayo. Oke, saya akan perkenalkan dokter secara singkat. Jadi ini adalah seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari, tentunya di Poliklinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja, yaitu Dr. Simplicia Maria Anggraini, SPA, konsultan subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial. Apakah benar Ibu? Betul. Oke. Sip, dalam satu tarikan napas. Siap. Sah? Oh, salah, bukan di tempat ini. Oke Ibu, ini menarik sekali nih karena hari ini biasanya saya cuma sama dokter umum ya, tapi kali ini saya sama dokter spesialis anak yang punya subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial. Boleh diceritakan sedikit Ibu latar belakang pendidikan Ibu dan gelar yang Ibu miliki ini? Oh gitu ya. Penting juga ya. Penting Bu. Sorry, Silakan. sebetulnya saya agak kurang fit ini jadi mau batuk. Aman. Ya, kalau cerita tentang pendidikan, jenjang pendidikan itu ya. Jadi dari dokter umum itu biasanya ditempuh selama 6,5 tahun. Oke. Kemudian ambil spesialis anak selama 4 tahun sampai 5 tahun. Lalu nanti ditambah lagi 2 tahun sampai 2,5 tahun untuk subspesialisasinya. Demikian. Itu lumayan panjang ya Ibu ya, hampir 14 tahun lah. Ya. Untuk menjalani profesi ini, berarti memang ini sudah sangat-sangat matang dalam memberikan informasi kepada kita. Jadi jangan khawatir ya Sobat Dedari Podcast, jangan pikir ini ecek-ecek, tapi ini sangat-sangat pro dalam bidangnya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai speech delay tadi Ibu ya. Saya sampaikan kepada Sobat Dedari bahwa kita akan membahas mengenai speech delay pada anak. Untuk itu langsung saja, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit garis besar dari speech delay itu seperti apa? Iya, batasannya ya kira-kira ya. Oke, kalau kita tilik dari kata-katanya aja, speech itu bicara, delay itu keterlambatan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan betul itu suatu keterlambatan bicara ya. Kalau keterlambatan ini menetap ya, nanti kita akan mengatakan sebagai gangguan bicara dan bahasa. Nah, sekarang apakah itu bicara? Bicara itu adalah perwujudan bahasa yang berupa verbal, berupa kata, berupa kode ya itu. Sedangkan bahasa sendiri kan bisa bermacam-macam, bisa berupa gestur ya, sikap tubuh, bisa mimik wajah, bisa pandangan mata atau dengan gerakan tangan atau bahasa isyarat yang lain, atau berupa tulisan, jadi bahasa tulisan. Nah, kalau kita bicara itu ngomong tentang bicara adalah yang komponen verbalnya gitu. Oke, siap. Berarti batasannya adalah komponen verbal ya. Komponen verbal dari berbahasa. Benar. Jadi teman-teman sudah ada batasan mengenai speech delay atau keterlambatan dalam berbicara, itu khusus di verbal ya, perilaku verbal. Oke, saya mau tanyakan ini Bu. Jadi mengenai speech delay itu, kira-kira gejala awal nih, bisa kita tahu, mungkin para parents di rumah mau tahu, ini anak saya masih kecil, kita tahu dia speech delay dari mana. Kan biasanya Bu Dokter kalau anak kecil dibilang gak bisa bicara gak apa-apa. Iya,
Jadi sebelum kita bisa mengatakan dia keterlambatan atau terlambat bicara, tentunya kita harus tahu tahapan perkembangan normalnya seperti apa. Siap. Ya, secara garis besar dulu deh ya. Kalau perkembangan seorang anak sampai usia 6 tahun itu kita nilai dari 4 aspek. 4 aspek itu adalah motorik kasar, motorik halus dan perilaku adaptif. Ya. Kemudian ada perkembangan personal sosial dan kemandirian, dan yang tadi yang akan kita bicarakan adalah perkembangan bicara dan bahasa. Ya, masing-masing itu punya tahapan perkembangan yang kalau kita bilang sebagai milestone perkembangan. Jadi ada batasan-batasan normalnya seperti apa. Ya, contohnya dalam perkembangan bicara bahasa ya, dari pada waktu bayi itu lahir dia tentunya taunya cuma menangis. Ya. Kemudian di bulan-bulan 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu akan terjadi yang namanya vokalisasi atau cooing. Jadi itu yang keluar adalah vokal. A, U, E, O begitu. Jadi dia berbahasa dengan itu. Pasti bisa dibayangkan ya. Kemudian di usia 6 bulan dia sudah mulai ada konsonannya, ada huruf matinya. Jadi mulai ba, ta, ga. Kemudian di usia 8-9 bulan dia akan mengulang suku kata. Jadi ba, pa, pa, ta, 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 ga, ga, ga. Nah, kemudian akan berbentuk kata yang biasanya dekat sekali dengan orang tuanya, akan memanggil mama, papa. Karena itu sebenarnya memang kata yang paling mudah karena bermodalkan bibir, ya, dan vokalisasi tadi. Baru kemudian timbul kata-kata yang lain. Lalu normalnya lagi ya, kalau misalkan di 1 tahun biasanya kosakata itu sudah berjumlah sekitar 50. Oh maaf, bukan. Itu di 2 tahun minimal 50 kosakata atau ya perbendaharaan kata. Minimal 2 tahun ya? Minimal 50 minimal ya, bisa sampai 500 atau lebih gitu. Dan di usia 2 tahun harusnya anak itu sudah bisa mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata. Misalkan, ayo Bobo minta minum. Misalkan seperti itu. Di 3 tahun mestinya sudah terdiri dari 3 kata dalam 1 kalimat. Aku mau makan, misalkan seperti itu. Di 4 tahun mestinya minimal 4 kata dalam 1 kalimat, dan seterusnya. Di 5 tahun mestinya anak sudah pintar bercerita, bisa menjelaskan beberapa kata. Menjelaskan itu artinya misalkan ini ya, gelas itu warnanya apa, gunanya apa, terbuat dari apa, milik siapa, gitu. Ya, kira-kira itu secara garis besarnya. Nah, kapan dikatakan keterlambatan bicara? Kita kenal sebagai yang namanya red flag atau ya bendera kewaspadaan gitulah, bendera merah ya, red flags-nya. Nah, itu red flags-nya kalau misalkan di usia berapapun anak itu tidak mengeluarkan suara, ya, atau di usia 6 bulan dia tidak satu suku kata tadi, ya. Antara lain seperti itu yang namanya red flags. Oke, jadi moga-moga bisa menjawab sejauh ini. Iya, sangat-sangat bisa menjawab Ibu. Itu juga saya sambil ilustrasi di kepala. Apalagi kita bisa lihat anak bayi, Ibu. Iya. Sudah gitu. punya anak bayi? Belum Ibu, baru ponakan. Buat parents di rumah pasti sudah bisa. Oh, ini anak saya mengalami ini nih, anak saya mengalami ini. Boleh di cross check ya. Ini bisa dikatakan sebagai screening awal ya Ibu ya. Iya. Jadi buat parents di rumah boleh screening awal, ini anak saya mengalami keterlambatan atau speech delay atau tidak. Kalau memang mengalami, pantau terus podcast kita, jangan kemana-mana. Oke, kita masih bahas lagi Ibu mengenai speech delay ini. Ada penyebab utamanya atau tidak? Faktor apa yang kira-kira jadi penyebabnya Ibu? Kalau dikatakan penyebab utama sulit ya, karena banyak penyebab itu sebetulnya. Siap. Ini deh, speech delay itu kita golongkan dalam dua kelompok besar dulu deh. Speech delay yang primer itu artinya tidak terkait dengan penyakit lain, dan yang sekunder terkait dengan penyakit lain. Coba kita bicara yang sekunder dulu supaya kita singkirkan yang susah-susah dulu. Yang terkait dengan penyakit lain, contohnya kalau terkait dengan autism, terkait dengan anak yang cerebral palsy atau kelumpuhan otak secara umum, terkait dengan gangguan pendengaran, nah ya. Lagi apa ya,
yang jelas kalau ada penyakit penyertanya atau speech delay akibat dari suatu kondisi yang lain. Tapi kalau yang primer itu bisa saja karena kita keliru memberikan stimulasi. Oke. Atau ada juga yang ada faktor genetiknya. Ada riwayat di keluarganya yang terlambat memulai bicara, mulai verbalnya, tetapi dia tidak terganggu di pemahaman, ya. Jadi bahasa reseptifnya. Nah, ini juga nanti kita perlu menjelaskan Lagi. juga apa itu bahasa reseptif, apa itu bahasa ekspresif, dan apa itu bahasa fungsional. Nanti dicatat dulu ya nanti. Oke. Jadi anak itu tidak terganggu di pemahamannya, dia mengerti, dia tahu benda-benda, ya. Dia bisa menunjuk. Kalau kita tanya mana bantal, gitu ya, mana gelas, mana piring, dia bisa menunjuk, ya. Jadi artinya dia paham, cuma dia belum bisa mengucapkan piring, belum bisa mengucapkan susu, misalkan begitu, ya. Itu masih bisa kita anggap itu bukan sesuatu yang sangat serius, ya. Meskipun kalau ya kita tetap berpegang pada red flags, kalau sudah melewati red flags itu harus segera kita tangani karena akan berpengaruh pada kemampuan akademik di kemudian hari, gitu. Sampai di sini kira-kira? Boleh Ibu. Oke, saya mau tanya lagi nih Bu tentang isu-isu atau mungkin hal ini sempat tersirat di pikiran dari para parents atau mungkin kita orang awam yang melihat ya Bu. Kadang-kadang kalau ada anak yang terlambat bicara itu, mungkin kita berpikir oh karena orang tuanya membiasakan dia sendirian di rumah, pola asuhnya, atau mungkin karena pengaruh budaya ya seperti itu. Jadi mereka kayak bicara pakai bahasa daerah sehingga bahasa ibu atau bahasa Indonesia itu sulit untuk dipelajari. Coba mungkin Itu Ibu benar jelaskan. sekali, Kak Nio. Oke. Itu benar sekali. Itu faktor-faktor risiko untuk terjadinya keterlambatan atau delay dalam berbicara tadi, ya, Siap, dalam bicara seorang anak. Tadi yang pertama disebutkan anak dibiarkan main sendiri. Benar, itu anak akan nggak akan bisa cepat bicara karena anak bicara itu belajar dari hasil interaksi dengan orang dewasa terdekatnya, terutama orang tuanya. Ini juga ada milestone sebetulnya, ya, tahapan perkembangan komunikasi. Tahap yang paling dasar adalah terbentuknya interaksi sosial, terutama adalah dengan orang dewasa di rumah, terutama dengan orang tuanya. Tergantung dari bonding dengan orang tuanya, dengan orang dewasa di rumah. Setelah dia punya interaksi dan keterampilan sosial yang cukup tadi, dia akan menggunakan bahasa isyarat seperti yang saya katakan tadi, bisa menunjuk atau dia berkomunikasi dengan bahasa tubuhnya, dengan gesturnya, dengan tangannya, meminta ya mungkin dengan tangan yang seperti ini, ya, atau bagus, ya, atau dada, ya, gitu kan itu. Nah, kalau bahasa isyaratnya itu cukup banyak dan itu nyambung, ya, ya kita tunggu saja nanti dia akan bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi juga tergantung dari kita mengajak bicaranya sesering apa, menjelaskan sesering apa. Nah, kalau tadi anak dibiarkan main sendiri, kapan interaksinya, kapan dia belajar dari orang dewasa yang mempergunakan kata-kata tadi itu, ya bisa jadi memang dia terlambat bicara. Saya punya pengalaman satu pasien, ya, sekalian ya, ini ya. Boleh, Jadi Bu. karena yang datang ke poli tumbuh kembang itu memang sebagian besar keluhannya adalah terlambat bicara. Jadi ibu dan ayah ini berdagang, punya toko di rumah, ya. Nah, dia punya anak yang sejak bayi itu tadinya diasuh sampai sekitar 6 bulanan begitu, kemudian dilepas, ya, anak itu diletakkan tuh benda, ya. Oke, dibiarkan di satu ruangan di belakang toko itu. Jadi berbatasan tembok dengan kegiatan tokonya itu, dipantau melalui CCTV. Ya, datang ke saya dalam usia 2 tahunan yang belum bisa bicara. Ya.
Demikian juga kalau anak dipaparkan dengan televisi Ya. dan gadget, nah itu paling banyak kasusnya. Oke. Ya, karena tidak ada wadah untuk berinteraksi, tidak belajar dari orang dewasa yang berbicara dan menggunakan kata-kata, ya akibatnya adalah terlambat bicara. Tapi kan sekarang Ibu bicara teknologi ya Ibu. Banyak yang berinovasi, katanya ada gadget yang khusus anak-anak Ya. untuk melatih bicara dan sebagainya. Bagaimana itu Ibu menurut pandangan Ibu sebagai seorang ahli tumbuh kembang anak? Ada satu kalimat yang menurut saya sangat benar. Oke. Manusia itu tidak bisa belajar dari mesin saja. Yang tadi kita kembali ke fondasi paling dasar dari perkembangan komunikasi adalah terbentuknya interaksi. Boleh menggunakan gadget, tetapi kita harus tahu kontennya yang mana dan didampingi, dan anak itu pada usia berapa. Bukan sama sekali tidak boleh, karena betul dengan kemajuan teknologi sekarang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita jadi alergi atau jadi menghindari teknologi, ya. Tidak, tetapi tetap ada batasannya. Batasan itu juga sudah ditetapkan oleh WHO dan juga oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ibu, kira-kira kalau misalnya gini Bu, dia terlambat bicara, apakah itu akan mempengaruhi neuronnya sehingga tambah besar itu mungkin ada perilaku penyimpangan seperti itu mungkin Ibu? Karena beberapa kali saya mungkin lihat ada pasien-pasien yang semakin besar mereka itu tidak bisa bicara, mereka itu tidak bisa sosialisasi, dan memang kalau ditelusuri dari kecil memang sudah tidak ditangani dengan baik. Mungkin Ibu bisa dijelaskan Benar sedikit. itu, benar Kak Nio. Jadi keterlambatan bicara tadi saya katakan bisa mempengaruhi kemampuan yang lain di kemudian hari. Ya karena dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi dan berkomunikasi tentunya ya. Dia tidak tahu sebetulnya kebutuhan dirinya apa, tidak bisa mengungkapkan kebutuhannya. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tantrum, sering marah. Kalau marah meledak-ledak. Lalu anaknya kelihatan nakal karena bergerak terus ke sana kemari. Tidak fokus, itu kan keluhan-keluhan orang tua seperti itu. Nah itu sebetulnya memang akibat dari penyimpangan perkembangan otaknya. Yang harusnya perkembangan otak anak sampai usia 3 tahun, di mana itu merupakan periode kritis ya, itu diisi dengan interaksi dengan orang tua. Siap. Oke, jadi untuk para teman-teman di rumah yang mungkin baru berencana memiliki anak, atau mungkin seperti saya yang belum menikah, atau mungkin buat parents ya. Iya, kalau dicamkan ya. Kalau kita harus membangun interaksi dengan anak sedini mungkin. Kalau bisa dari lahir, kita sudah bisa mengajak untuk bersosialisasi, untuk interaksi. Dari dalam kandungan. Ajak bicara. Itu sudah anak. Berarti memang dari dia masih berbentuk zigot pun dia sudah harus diajak untuk bonding ya istilahnya ya Bu ya. Bonding. Ya. Apalagi kalau kehamilan sudah 20 minggu, usia 20 minggu itu di mana organ telinga dan fungsinya itu sudah berfungsi sesungguhnya. Ini urgent sekali ya Bu. Jadi kalau mau punya anak itu kalau mentalnya tidak siap maka benar, punya anak itu harus siap secara mental dan material. Jadi sebaiknya memang kehamilan itu direncanakan. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja lompat ke pembahasan selanjutnya. Masih bersama saya Neo dan Ibu Dokter Simplicia ya dengan pembahasan speech delay kali ini. Ibu, kalau misalnya anaknya memang sudah mengalami itu, sudah terlanjur mengalami lah. Kira-kira orang tua harus membuat seperti apa selain dari mungkin ada yang takut bawa anaknya karena takut dibilang mereka kurang mampu untuk mengurus anak mungkin. Kira-kira tips mungkin buat orang tua sebelum ke rumah sakit nih Bu, sebelum ke rumah sakit. Kalau ketakutannya atau kekhawatirannya hanya dipelihara, ya kekhawatiran itu yang jadi makin besar. Anaknya tidak berkembang nanti. Langsung telak ya Ibu. Jangan piara rasa takut. Kalau orang Kupang bilang jangan piara rasa takut ya. Jangan pelihara rasa takutmu. Mending untuk sekarang malu, sekarang takut, sekarang pikiran, yang penting nanti anaknya jadi lebih baik lagi. Oke.
Jadi kira-kira kalau sudah dikasih seperti itu kata-katanya, orang tua harus kemana nih Ibu? Ke rumah sakit mana nih? Rumah Tadi sakit. sudah jelas ya. Sudah jelas Saya kita dari mana? Saya di Dedari. Dari Setiap Rabu dan Jumat. Oke. Kalau rumahnya jauh dia di Dedari, boleh ke Yohanes. Saya Oke. masih sebagai pegawai negeri di sana. Oke. Dan kalau yang rumahnya di atas-atas sana bisa ke Rumah Sakit Carolus Borromeus di Selasa dan Kamis. Oke, berarti dari hari Rabu dan Jumat. Jam berapa Ibu? Jam 4 sampai jam 7. Kita akan jumpa bersama dengan Dokter Simplicia dari jam 4 hingga jam 7 malam di hari Rabu dan hari Jumat. Tentunya di Rumah Sakit Dedari untuk pelayanan tumbuh Daftar dan dulu. kembang anak. Ingat Daftar reservasi. dulu, Siap. ya. Oke, lanjut Ibu. Untuk poliklinik anak sendiri yang Ibu sedang tangani di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari, Poliklinik tumbuh kembang. poliklinik tumbuh kembang anak ya. Oke, singkatnya seperti itu. Kira-kira Ibu ada pelayanan apa-apa saja yang akan Ibu berikan bagi anak yang Ya, mengalami speech delay? selain untuk yang ada gangguan pertumbuhan maupun perkembangan, gangguan pertumbuhan itu misalkan tinggi badan tidak sesuai anak seusianya, Oke. berat badan yang tidak sesuai, yang ada keluhan nggak suka makan atau kesulitan makan, misalkan begitu ya. Atau ya dengan gangguan perkembangan itu tadi gangguan di motoriknya, gangguan di personal sosial kemandirian atau gangguan di perkembangan bicara bahasa, itu sudah jelas ya. Tetapi juga perlu mungkin pemantauan bagi anak yang mungkin disangka sehat-sehat saja, atau bayi yang lahir dengan risiko, termasuk bayi risiko tinggi. Contohnya bayi dengan riwayat lahir prematur, dengan riwayat berat badan lahir rendah, dengan riwayat perawatan di NICU, itu termasuk bayi-bayi risiko tinggi untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, itu perlu kita pantau secara berkala sehingga kita bisa mencegah gangguan perkembangan yang lebih berat. Seperti speech delay juga ya, Bu? Ya. Oke, mantap. Oke. Ini juga boleh ya salah satu contoh ya ini ya. Siap. Saya sempat merawat bayi prematur, lahirnya di Dedari. Ya, lahirnya di Dedari, kemudian pulang dalam kondisi yang kita nggak tahu itu memang pulangnya dia sudah bisa menyusu, sudah suhu tubuhnya dan tanda vital yang lain normal ya. Dia kembali ke Keva. Ya, karena memang orang Keva. Kemudian satu tahun 1 bulan kemudian datang dengan kondisi yang perkembangannya terganggu, di mana sudah terjadi yang namanya cerebral palsy yang sudah cukup berat. Ya memang itu tadi bayi prematur kan punya risiko untuk ke sana. Tetapi seandainya itu dipantau dengan baik, mungkin ya gangguan perkembangannya tidak seberat pada saat ya satu tahun 1 bulan yang bertemu saya lagi itu. Berarti itu sudah susah tuh disembuhkan atau masih ada harapan? Ya kalau cerebral palsy memang tidak bisa sembuh. Itu memang ada gangguan di perkembangan otaknya karena prematuritasnya. Oke, siap. Ya, jadi memang benar tadi Ibu bilang kalau memang harus direncanakan untuk kehamilan, bahkan kita harus punya kecerdasan sendiri sebagai orang tua ya Ibu ya, untuk menangani dan untuk bonding tadi. Oral asuh juga harus baik supaya kalau memang bisa kita meminimalisir yang namanya speech delay. Kalau sudah terlanjur terjadi, mari kita temui orang-orang yang benar-benar tepat seperti Dokter Simplicia di Rumah Sakit Dedari di Poliklinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja. Oke, sebelum kita menutup kebersamaan kita nih dokter, tadi dokter ada titip 3 hal nih mengenai bahasa reseptif, ekspresif, dan fungsional. Oke, bisa dijelaskan dokter? Kalau bahasa reseptif itu tadi pemahamannya, jadi apa yang ditangkap oleh anak itu, direseptif oleh anak itu. Jadi sejauh telinganya baik, sejauh otak atau analisisnya baik, tentunya bahasa reseptifnya baik. Tapi belum tentu bahasa ekspresifnya baik. Ya. Ekspresif itu adalah ya bagaimana dia mengkomunikasikan. Ekspresif tadi bisa berupa bicara yang verbal tadi, bisa berupa gestur sekali lagi atau pandangan mata atau bahasa isyarat. Ya.
Ada satu lagi sebenarnya komponen bahasa fungsional. Fungsional, ya. Bagaimana seorang anak bisa memfungsikan kata dengan tepat pada konteks yang tepat. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya. Mungkin anak-anak yang bahasa reseptifnya baik itu kan dia paham ya, ini benda apa, ini apa-apa, karena dia bisa menunjuk, dia bisa menggunakan bahasa tubuhnya. Tetapi untuk mengekspresikan itu sulit karena dia tidak cukup mengalami bagaimana orang lain menggunakan kata-kata itu. Oke. Oleh karena itu penting orang tua itu banyak sekali ngomong ya dengan anak, banyak menjelaskan. Jadi kalau misalkan ada anak yang pengen menunjukkan sesuatu, tolong jelaskan, itu apa, warnanya apa, gunanya apa. Dijelaskan sampai seluas-luasnya. Itu untuk membangun tadi itu, mempermudah anak itu menggunakan kata sehingga terjadi bahasa fungsional tadi atau bahasa pragmatis. Berarti memang kita sebagai orang tua nih harus betul-betul cerdas lah. Jangan jadi orang tua yang kosong. Mesti sadar ya. itu ini penting untuk anak dan untuk seluruh keluarga. Okay. Kalau misalkan punya anak yang gangguan bicara bahasa, lalu nanti disertai dengan gangguan perilaku dan seterusnya yang sempat saya sebutkan tadi, tantrum, nggak fokus, kelihatan nakal, hiperaktif gitu, kan susah juga keluarga. Termasuk ADHD ya Ibu ya? Beda, kalau ADHD beda. Ya. Okay. Nanti satu saat kita bahas tentang ADHD, beda ya. Beda lagi. Jadi anak yang aktif itu belum tentu ADHD. Kita lihat dulu apa penyebabnya. Oke. Terima kasih banyak Ibu buat penjelasannya sangat-sangat rinci. Saya sebagai orang yang belum memiliki anak dan belum merencanakan juga, jadi kayak aware sendiri, harus menyadari bahwa kita harus mempersiapkan diri kita sedini mungkin. Pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini penting ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar nonton ini dari awal ya, jangan di skip-skip. Karena ini dari awal sampai akhir full dengan pemahaman dan membuat kita bisa siap menjadi orang tua yang tepat bagi anak-anak kita. Kalau perlu diulang lagi dari awal. Kalau perlu diulang lagi dari awal ya. Oke, itu pesan dari Ibu Dokter. Karena anak ini ibaratnya kertas kosong ya Dok. Jadi kita yang menciptakan anak yang akan seperti apa itu kita yang ciptakan ya dokternya. Atau saya salah menyampaikan? Tidak semuanya benar ya. Anak juga sudah punya potensi sebenarnya. Tinggal kita mengembangkan potensi tadi itu dengan benar, dengan optimal atau tidak. Oke, berarti kita harus menjadi orang tua yang siap untuk mengembangkan anak tersebut. Dokter, apakah ada pesan dulu sebelum kita mengakhiri ini pembahasan kita? Pembahasan ini kan sangat menarik nih Dok. Tapi dokter berikan kesimpulan atau satu tips and trick yang manis buat kami semua. Sekali lagi dalam setiap kesempatan selalu satu kata sebenarnya, interaksi. Itu aja sih. Interaksi dengan anak. Interaksi. Oke, itu tipsnya, interaksi. Karena memang Ibu untuk yang sosial ya Ibu ya. Subspesialisnya sosial. Jadi kita harus menerapkan sosialisasi antara ibu dan anak, antara ayah dan anaknya, biar semua menjadi lebih baik dan selaras. Oke, ciptakan anak yang generasi emas, biar untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Saya Neo dan Dr. Simplicia mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton podcast kami. Kiranya bisa memberikan informasi baru buat kalian semua yang ada di rumah, Sobat dari Podcast. Dan untuk kalian yang mungkin tertarik dengan podcast kali ini, silakan like sebanyak-banyaknya, share juga sebanyak-banyaknya. Bila perlu komen nih, Dr. Simplicia saya mau tanya dong. Atau Dr. Simplicia minggu depan lagi. Atau mungkin 2 minggu lagi dengan pembahasan apa mau dibahas, silakan masukkan komentar kamu di dalam kolom komentar. Dan biarkanlah pesan hari ini bisa di-share kepada semua orang. Terima kasih banyak. Saya Neo dan Dr. Simplicia mengucapkan thank you. Dadah. Selamat sore. Salam sehat selalu. Salam sehat.